Seorang anak tukang becak miskin seperti kamu, berani-beraninya menikahi anakku yang seorang TNI. Tidak tahu malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mei bercerita, sebelum kita mulai mari kita kirim sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Lampu kristal berkilau di langit-langit gedung, memantulkan cahaya yang menari di permukaan lantai marmer. Tamu-tamu berdandan sempurna. Jas hitam, gaun berpayet, parfum mahal yang samar tercium saat mereka berlalu. Di tengah kemegahan itu, Sari berdiri memeluk buket putih sederhana. Senyumnya tipis, matanya berkaca-kaca. Di sampingnya, Andika, suaminya, seorang anggota TNI dengan wajah tegas sekaligus teduh, menggenggam tangan Sari erat, seolah hendak berkata tanpa suara bahwa semuanya akan baik-baik saja. Acara berjalan hingga sesi sambutan. Master of Ceremony mempersilakan ibu mempelai pria naik ke panggung. Wanita itu mengenakan kebaya merah marun, perhiasan emas menyala di pergelangan dan lehernya. Ia mengambil mikrofon dengan gerak percaya diri. Senyum yang tipis perlahan hilang, berganti tatapan tajam yang menyapu seluruh ruangan lalu berhenti pada Sari. Suara musik mengecil. Para tamu menoleh. Sebagian menahan napas. Entah kenapa. Ibu mertua menarik napas, lalu kalimatnya meledak seperti palu godam memukul dinding kaca. Anak tukang becak berani-beraninya menikahi anakku yang seorang TNI. Kamu itu tidak pantas. Kamu bukan dari keluarga kami. Kamu seharusnya tahu tempatmu. Sari menunduk. Jari-jarinya bergetar di bawah buket. Di telinganya, kata-kata itu menjelma bilah yang dingin. Andika refleks maju setengah langkah. Ibu, cukup. Namun suara Andika tenggelam di antara bisik-bisik tamu yang berputar seperti angin puting beliung. Ada yang tertawa kecil, ada yang saling berbisik sambil melirik ke arah gaun Sari yang sederhana. Ibu mertua mengangkat tangan, meminta hening, lalu melanjutkan dengan nada yang lebih tajam. Kami keluarga terpandang. Anak saya bertugas untuk negeri ini. Lalu kamu, hanya anak dari tukang becak. Mau membawa apa ke rumah ini selain beban? Sari menarik napas panjang. Dalam dadanya, ia mengingat wajah ayah yang berpeluh menunggu penumpang di ujung gang. Ia mengingat doa-doa yang ia bisikkan tiap malam. Allah, kuatkan hamba. Ia menegakkan kepala sejenak. Bibirnya ingin menyusun kata, tapi tenggorokannya tercekat. Andika menggenggam tangannya lebih erat dan menatap ibunya. Ibu, saya yang memilih Sari. Saya yang bertanggung jawab. Tolong jangan permalukan istri saya. MC mencoba menenangkan suasana, namun gelombang dingin sudah telanjur menyapu ruangan. Musik berhenti sama sekali. Lampu seolah meredup. Tatapan tamu menjadi mata-mata yang menilai dan menghakimi. Ibu mertua menurunkan mikrofon, lalu mendesis cukup keras untuk terdengar barisan depan. Kamu boleh berdiri di sini, tapi kamu tidak akan pernah setara dengan kami. Sari memejamkan mata sekejap. Di balik kelopak yang bergetar, ia melihat kenangan pertama bertemu Andika. Hari hujan di depan markas. Nasi bungkus di tangannya tumpah sedikit. Andika membantu sambil tersenyum. Senyum yang sederhana namun hangat. Senyum yang tidak menanyakan dari mana asalmu, tetapi apa yang kamu rasakan. Kenangan itu menjadi payung kecil yang menahan hujan kata-kata hari ini. Acara berlanjut canggung. Foto keluarga diambil tanpa pelukan hangat. Beberapa saudara pura-pura sibuk dengan ponsel. Di balik panggung, Sari duduk sejenak, menata napas. Ia menatap cermin, melihat bayangan diri dengan riasan yang mulai pudar. Ia membisik pelan. Terima kasih, Allah, sudah mengajariku sabar. Jika hari ini adalah ujian, izinkan aku lulus dengan tenang. Andika mendekat. Maafkan ibu. Aku akan bicara. Sari menggeleng halus. Tidak usah malam ini. Jangan mempermalukan ibu di depan orang. Kita pulang saja setelah prosesi selesai. Andika menatap Sari lama-lama, seolah baru mengenali keteguhan yang diam-diam tumbuh di dalam diri istrinya. Malam menua. Lampu-lampu mulai padam satu persatu.
Tamu-tamu pamit dengan senyum yang disisipi rasa ingin tahu. Di parkiran, angin membawa sisa wangi bunga meja. Sari masuk ke mobil sambil menahan getaran kecil di dadanya. Ia tak menangis. Tidak ada air mata. Hanya ada hening yang padat, seperti batu yang diletakkan pelan di tengah hati. Di kejauhan, ibu mertua berdiri di ambang pintu gedung, menatap kepergian mereka dengan bibir terkatup rapat. Ia merasa sudah memenangkan sesuatu malam ini. Ia tidak tahu, pada suatu siang sebulan dari sekarang, sebuah amplop tebal akan singgah di rumahnya, menghadirkan nama yang tak pernah ia bayangkan akan tertera paling atas. Nama yang akan membalikkan segalanya. Nama menantunya sendiri. Pagi itu matahari memanjat pelan di balik atap rumah sederhana Andika dan Sari. Angin lembut menyapu tirai jendela, membawa aroma wangi teh panas yang baru saja diseduh Sari di dapur. Hidup setelah resepsi pernikahan berjalan tanpa banyak perubahan. Sari tetap menjalankan kewajiban sebagai istri dengan sabar, menyiapkan sarapan, merapikan rumah, dan menyambut suaminya pulang dari tugas. Namun, hubungan dengan ibu mertua masih dingin, seperti air di sumur tua yang tak pernah tersentuh cahaya. Sari sesekali mencoba mengunjungi rumah mertua bersama Andika. Namun sambutan yang ia dapat hanyalah tatapan datar dan percakapan seadanya. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum tulus. Sari memilih diam, karena ia percaya waktu akan melunakkan hati yang keras. Hingga suatu siang, suasana yang tenang itu pecah oleh dering bel rumah mertua. Seorang kurir berdiri di depan pintu, memegang amplop coklat tebal dengan segel emas di bagian tengahnya. Di pojok kiri atas tertera logo perusahaan besar yang namanya sudah terkenal hingga ke luar negeri. Tulisan di bagian depan amplop itu tegas dan jelas, hanya boleh diterima langsung oleh Nyonya Sari Pratiwi. Ibu mertua yang menerima paket itu langsung mengernyit. Dahi berlipat, bibirnya bergumam, apa-apaan ini, surat macam apa harus langsung untuk dia? Rasa ingin tahunya membuat ia duduk di ruang tamu sambil menatap amplop itu lekat-lekat. Jemarinya mengusap permukaan kertas yang halus, seolah mencoba menebak isinya. Namun aturan di amplop membuatnya terpaksa menunggu. Ketika Sari datang bersama Andika sore itu, ibu mertua menyerahkan amplop tersebut dengan nada datar. Ini ada kiriman untukmu. Entah dari siapa. Katanya hanya kamu yang boleh buka. Nada suaranya terdengar seperti campuran heran dan sinis, seolah menganggap ini hanyalah urusan kecil. Sari menerimanya dengan sopan. Terima kasih, Bu. Tanpa banyak bicara, ia duduk di kursi ruang tamu, membuka segel emas itu dengan hati-hati. Begitu lembaran tebal di dalamnya ditarik keluar, semua mata di ruangan otomatis tertuju ke sana. Di bagian atas kertas putih itu, tercetak besar judul resmi. Undangan rapat Dewan Direksi CEO pemilik saham utama. Di bawahnya, tertera jelas nama, Sari Pratiwi. Andika mengerjap, seakan memastikan ia tidak salah baca. Namun reaksi yang paling mencolok datang dari ibu mertua. Matanya membelalak, bibirnya terbuka tanpa suara. Jemarinya yang tadi begitu percaya diri kini gemetar halus. Sari, ini apa? Suaranya nyaris berbisik. Sari menatapnya dengan tatapan tenang. Itu undangan rapat bulanan perusahaan saya, Bu. Perusahaan yang saya kelola sejak 2 tahun lalu. Nada bicaranya datar, tanpa kesombongan, namun cukup untuk membuat udara di ruang tamu terasa berat. Ibu mertua terdiam, lalu menatap amplop itu lagi, seolah berharap tulisannya berubah. Dalam hatinya, rasa tak percaya mulai bercampur panik. Ia mengambil ponselnya, mengetik nama Sari di mesin pencarian. Hanya butuh beberapa detik untuk menemukan berita-berita yang memuat foto Sari dalam balutan jas resmi, memimpin rapat besar di gedung pencakar langit. Judul-judul berita itu menggema di kepalanya, pengusaha muda pemilik aset triliunan, CEO termuda yang merajai properti dan investasi nasional. Sari menutup map undangan itu, lalu menatap ibu mertuanya dengan senyum tipis. Saya memang anak tukang becak, Bu. Tapi ayah saya mengajarkan saya untuk bekerja keras, dan tidak pernah menyerah. Mungkin itu yang membawa saya sampai di sini. Ibu mertua tidak menjawab.
Wajahnya pucat, pandangannya jatuh pada lantai. Semua kata yang pernah ia lontarkan di hari pernikahan terputar kembali di kepalanya seperti rekaman yang tak bisa dimatikan. Di dalam hati, ia tahu, segalanya sudah berubah. Dan penyesalan mulai menyusup perlahan, menusuk lebih tajam dari semua kata yang pernah ia lontarkan. Sejak sore itu, suasana di rumah mertua berubah drastis. Tidak ada lagi nada tinggi atau sindiran saat memanggil nama Sari. Ibu mertua yang biasanya berbicara cepat dan penuh kuasa, kini sering terdiam jika berada di dekat menantunya. Malam itu, setelah Sari dan Andika pulang, ibu mertua duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram memantulkan bayangan wajahnya yang murung di kaca jendela. Pikirannya melayang ke hari resepsi pernikahan, saat ia berdiri di panggung, membentak dan mempermalukan Sari di hadapan ratusan tamu. Ia masih ingat jelas tatapan Sari waktu itu, tatapan yang bukan marah, melainkan penuh sabar dan pasrah. Tangannya meremas ujung selendang kebaya yang ia kenakan malam itu, seolah merasakan kembali rasa puas yang kini berubah menjadi penyesalan. Astagfirullah, apa yang sudah aku lakukan? Bisiknya pelan. Di kamarnya, ia kembali membuka ponsel dan membaca berita-berita tentang Sari. Ada foto Sari sedang menandatangani kontrak besar, ada pula potret dirinya duduk berdampingan dengan pejabat tinggi dan pengusaha internasional. Semuanya menampilkan sosok yang berwibawa, jauh dari gambaran, anak tukang becak miskin, yang dulu ia rendahkan. Keesokan harinya, ia memutuskan datang ke rumah Sari tanpa memberi kabar. Pagi itu, Sari sedang menyapu teras ketika sebuah mobil mewah berhenti di depan. Dari dalam keluar ibu mertua, mengenakan pakaian sederhana, tanpa riasan tebal seperti biasanya. Sari sempat terkejut, namun segera tersenyum sopan. Assalamualaikum, Bu, mari masuk. Ibu mertua menatap wajah Sari beberapa detik sebelum menjawab lirih. Waalaikumsalam. Sari, Ibu, mau bicara. Mereka duduk di ruang tamu. Hening melingkupi suasana, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Ibu mertua menggenggam jemari Sari, matanya mulai berkaca-kaca. Nak, Ibu, minta maaf. Ibu sudah lancang menilai kamu dari penampilan dan asal-usulmu. Ibu malu pada Allah, malu pada dirimu. Seharusnya Ibu mendengar Andika sejak awal. Sari terdiam, lalu berkata lembut, Bu, saya tidak menyimpan dendam. Saya hanya berharap kita bisa saling menghormati. Status atau harta tidak akan berarti kalau keluarga tidak rukun. Air mata ibu mertua menetes. Untuk pertama kalinya sejak mereka kenal, ia memeluk Sari erat-erat, seperti seorang ibu memeluk anaknya sendiri. Pelukan itu lama, hangat, dan menghapus jarak yang selama ini memisahkan. Namun di sudut hati ibu mertua, penyesalan itu tetap ada. Karena ia tahu, luka yang pernah dibuatnya di hari pernikahan itu, akan selalu menjadi bagian dari ingatan mereka. Sejak hari pelukan itu, sikap ibu mertua pada Sari berubah perlahan tapi pasti. Tidak lagi ada tatapan merendahkan atau nada bicara sinis. Setiap kali bertemu, ia menyapa lebih dulu, bahkan menanyakan kabar dengan tulus. Suatu sore, Andika pulang lebih awal dari tugas. Di meja makan, sudah terhidang gulai kambing dan sambal terasi, menu favoritnya. Sari tersenyum. Kok pulang cepat, Mas? Andika duduk, menatap meja makan lalu menoleh ke Sari. Bukan aku yang masak ini, ibu yang masak, katanya mau makan bareng. Tak lama kemudian, ibu mertua datang dari dapur sambil membawa piring nasi hangat. Ayo makan, sudah lama kita tidak duduk satu meja. Suaranya lembut, berbeda jauh dari hari-hari awal pernikahan. Awalnya Sari merasa canggung. Kenangan pahit di resepsi dulu masih membekas. Namun ia memutuskan untuk membalas kebaikan itu. Terima kasih, Bu. Ini enak sekali aromanya. Ibu mertua tersenyum malu. Ibu memang tak pandai minta maaf dengan kata-kata, jadi ibu masakkan saja. Makan malam itu berlangsung hangat. Ada tawa kecil, ada cerita masa kecil Andika yang membuat semua tertawa. Perlahan, Sari mulai merasa ia benar-benar diterima, bukan lagi hanya istri anaknya, tapi bagian dari keluarga. Beberapa hari kemudian,
Sari diundang menghadiri sebuah acara resmi. Kali ini, ia mengajak ibu mertuanya ikut. Bu, ikutlah, sekalian silaturahmi dengan relasi saya. Banyak tamu penting yang hadir. Ibu mertua awalnya ragu. Ah, ibu tidak pantas, pakaian ibu sederhana. Sari tersenyum, yang penting hatinya, Bu, bukan pakaiannya. Di acara itu, banyak tamu yang menyapa Sari dengan hormat, memperkenalkan diri, bahkan memuji prestasinya. Ibu mertua hanya bisa berdiri di samping, terdiam namun matanya berbinar bangga. Dalam hatinya ia berkata, andai aku tahu sejak awal, mungkin aku akan memeluknya di hari pernikahan, bukan menghinanya. Malam itu, saat mereka pulang, ibu mertua menatap Sari di kursi mobil. Nak, ibu janji, mulai hari ini, kamu akan selalu jadi anak ibu, apapun yang terjadi. Sari menatapnya balik dengan senyum lembut. Saya pun sudah menganggap ibu seperti ibu kandung saya sendiri, Bu. Perjalanan mereka malam itu terasa berbeda. Tidak ada lagi jarak. Yang tersisa hanyalah keluarga, dan sebuah ikatan baru yang terjalin dari penyesalan, kesabaran, dan maaf yang tulus. Beberapa minggu setelah hubungan mereka mulai hangat, kabar tak terduga datang. Perusahaan yang Sari pimpin sedang bersiap menandatangani kontrak besar dengan investor luar negeri. Nilainya fantastis, namun prosesnya rumit dan penuh tekanan. Suatu malam, Sari pulang larut. Wajahnya letih, langkahnya pelan. Andika yang sedang membersihkan senjata di ruang tamu segera menghampiri. Kamu belum makan? Sayang, ada masalah di kantor. Sari duduk di sofa, melepas sepatu, lalu menghela napas panjang. Negosiasi besok sangat penting. Mas, kalau gagal, banyak proyek yang akan tertunda. Aku harus siap mental. Tanpa disangka, ibu mertua muncul dari dapur sambil membawa segelas susu hangat. Minum ini, nak. Ibu tidak paham soal bisnis besar, tapi ibu tahu kamu butuh tenaga. Besok ibu ikut doakan. Sari menatap gelas itu, lalu tersenyum hangat. Terima kasih, Bu. Keesokan harinya, saat Sari bersiap berangkat, ibu mertuanya menghampiri. Nak, boleh ibu ikut? Ibu tidak akan mengganggu, hanya ingin ada di sana. Sari sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Di ruang rapat hotel mewah tempat pertemuan berlangsung, suasana begitu tegang. Investor asing duduk berhadapan dengan Sari, membawa berkas-berkas tebal. Negosiasi berjalan alot, dengan bahasa yang sesekali bercampur Inggris formal. Ibu mertua hanya duduk di kursi belakang, mengamati. Ia melihat bagaimana menantunya berbicara penuh percaya diri, menanggapi setiap pertanyaan dengan tenang, dan mengendalikan arah pembicaraan. Ada wibawa yang membuat semua orang di ruangan itu menghormatinya. 2 jam kemudian, kontrak ditandatangani. Investor berdiri dan menjabat tangan Sari dengan senyum puas. Sorakan kecil terdengar dari tim Sari yang hadir. Sari menunduk sejenak, bersyukur kepada Allah. Saat mereka keluar dari ruangan, ibu mertua menghampiri, matanya berkaca-kaca. Nak, ibu benar-benar bangga. Kamu bukan hanya istri anakku, kamu adalah perempuan yang luar biasa. Sari memegang tangan ibu mertuanya erat-erat. Kalau bukan karena doa dan dukungan keluarga, mungkin aku tidak sekuat ini, Bu. Dalam perjalanan pulang, ibu mertua hanya terdiam sambil memandangi wajah Sari. Dalam hatinya ia berjanji, tidak akan pernah lagi menilai seseorang dari asal-usulnya. Musim hujan mulai tiba. Suatu sore, Sari duduk di teras rumah sambil menatap air yang menetes dari ujung genting. Angin membawa aroma tanah basah, mengingatkannya pada masa kecil di rumah ayahnya yang sederhana. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya, sebuah cara untuk membalas semua kebaikan yang mulai ia terima dari ibu mertua. Beberapa hari kemudian, Sari mengajak Andika dan ibunya makan siang di sebuah restoran keluarga. Suasana hangat, percakapan mengalir ringan. Namun di akhir makan, Sari mengeluarkan sebuah map berwarna biru muda dan meletakkannya di meja. Ibu, ini ada sedikit hadiah dari saya. Semoga bisa bermanfaat, ucap Sari sambil tersenyum.
Ibu mertua tampak kebingungan. Hadiah apa lagi, nak? Kamu sudah terlalu banyak membantu. Sari mendorong map itu pelan. Tolong dibuka saja, Bu. Dengan tangan bergetar, ibu mertua membuka map itu. Di dalamnya ada sertifikat rumah baru lengkap dengan foto bangunannya, sebuah rumah 2 lantai di lingkungan yang asri. Ini rumah, suaranya tercekat. Sari mengangguk. Ya, Bu. Rumah ini untuk ibu. Biar ibu nyaman, dekat dengan kami, dan tidak usah khawatir soal perawatan. Semua sudah saya urus. Air mata langsung membasahi pipi ibu mertua. Ia menutup mulut dengan tangan, tak sanggup berkata-kata. Andika hanya menatap istrinya dengan bangga. Ibu, dulu mungkin kita salah paham. Tapi saya ingin kita mulai lembaran baru. Saya ingin ibu tahu, saya menganggap ibu bagian penting dalam hidup saya. Lanjut Sari dengan suara lembut. Ibu mertua menatap menantunya lama, lalu memeluknya erat. Nak, kamu bukan hanya mengajarkan ibu arti keluarga, tapi juga arti memaafkan. Ibu benar-benar bersyukur Allah mempertemukan kita. Pelukan itu bertahan lama. Di dalamnya, ada rasa syukur, penyesalan, dan cinta yang kini tumbuh tanpa batas. Bagi Sari, membalas kebaikan bukan hanya dengan harta, tapi dengan ketulusan yang tak pernah pudar. Di luar, hujan turun semakin deras. Tapi di dalam hati mereka, justru hangat yang mengalir, hangat dari sebuah keluarga yang akhirnya benar-benar utuh. Beberapa minggu setelah pemberian rumah itu, datang undangan dari keluarga besar Andika. Acara silaturahmi sekaligus syukuran ulang tahun nenek mereka. Semua anggota keluarga, dari yang tinggal di kota hingga yang jauh di desa, akan hadir. Sari awalnya merasa sedikit canggung. Kenangan hari resepsi pernikahan dulu masih terbayang, apalagi sebagian keluarga besar pasti pernah mendengar atau bahkan menyaksikan bagaimana ia dipermalukan di depan tamu. Namun Andika menenangkannya. Kita datang bukan untuk mengungkit masa lalu, tapi untuk menunjukkan bahwa keluarga kita sekarang rukun. Hari itu, Sari datang bersama Andika dan ibu mertuanya. Begitu memasuki aula rumah besar nenek, mata beberapa orang langsung tertuju pada mereka. Bisik-bisik terdengar samar, tapi Sari tetap tersenyum sopan. Acara berjalan hangat, hingga tiba saatnya sesi sambutan dari perwakilan keluarga. Tanpa diduga, ibu mertua berdiri dan meminta mikrofon. Semua mata langsung mengarah padanya. Dengan suara yang sedikit bergetar namun tegas, ia memulai, "Saudara-saudaraku semua, mungkin sebagian dari kalian tahu, bahkan ada yang menyaksikan, di hari pernikahan anak saya telah mempermalukan menantu saya sendiri, Sari." Ruangan mendadak hening. Sari yang duduk di kursi depan menatap ibu mertuanya dengan bingung. Ibu dulu buta oleh gengsi, menilai orang dari harta dan asal-usul. Saya lupa bahwa yang membuat rumah tangga kokoh bukanlah kemewahan, melainkan ketulusan hati. Dan Sari telah mengajarkan itu pada saya, dengan kesabarannya, dengan hormatnya, dan dengan cintanya pada keluarga ini. Beberapa orang mulai terkejut, sebagian lagi saling pandang. Ibu mertua melanjutkan, "Hari ini, saya ingin semua tahu, saya bangga memiliki Sari sebagai menantu. Tidak hanya karena prestasinya, tapi karena hatinya. Maafkan saya, nak." Air mata mulai membasahi pipi Sari. Ia berdiri, berjalan mendekat, lalu memeluk ibu mertuanya di depan semua orang. Ruangan yang tadinya sunyi kini dipenuhi tepuk tangan. Andika tersenyum, memandang kedua wanita yang ia cintai itu. Ia tahu, momen ini bukan sekadar pengakuan, tapi penutup bab pahit yang dulu sempat membayangi pernikahan mereka. Malam itu, keluarga besar melihat Sari bukan lagi sebagai anak tukang becak yang menikahi anggota TNI, melainkan sebagai perempuan yang telah membuktikan bahwa harga diri sejati tidak diukur dari asal-usul, melainkan dari ketulusan dan sikap yang ia tunjukkan pada orang-orang di sekitarnya. Dan bagi Sari, inilah kemenangan yang sebenarnya, bukan tentang harta, bukan tentang jabatan, melainkan tentang mendapatkan tempat di hati keluarga yang dulu menolaknya.